Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Haq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi C, dan perkenalkan nama saya Karinanti dengan NIM 2220123. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi C. Pada kesempatan kali ini saya mengambil hadis dengan tema pendidik dalam memahami kemampuan peserta didiknya. Berikut hadis tentang pendidik yang harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didiknya, yaitu yang pertama dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirna an nukallama nasa ala qadri ukulihim akhrajahu Dzilmi fi Musnad Firdaus bisanad dhaif marfu. Yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maksud dari hadis di atas yaitu seorang guru harus memahami kondisi muridnya dan juga memahami tingkat intelektual masing-masing dari peserta didiknya. Seperti pada suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3 sahabat di suatu majelis yang mana salah satu di antara 3 sahabat tersebut mengambil tempat duduk yang berbeda. Pada saat itu majelis berbentuk melingkar dari depan. Setelah selesai, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang pertama duduk di majelis terdepan. Nabi Muhammad berkata, Am ahadhum fa'awa ilallahi fallahullah, yang artinya adapun salah satu di antara mereka berlindung atau mendekat kepada Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Maksudnya adalah sikap anak didik yang paling baik di majelis ilmu atau di kelas, yakni yang menempati kursi depan yang kosong dan segera ditempati, karena banyak kelebihan yang diperoleh dari tempat ini. Tempat ini maksudnya tempat yang di depan, minimal lebih jelas, lebih terang, dan berinteraksi dengan guru atau pendidik dalam menerima pelajaran. Yang kedua, duduk di belakang. Nabi SAW bersabda lagi, wa amal akharu fastahyallahu minhu. Artinya adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya. Al-Asqalani menjelaskan makna kata malu bagi orang kedua ini, bahwa Al-Qadi Iyad berkata bahwa ia malu dari Nabi SAW dan para sahabat yang hadir kalau tidak ikut duduk. Orang itu malu kalau pergi dari majelis atau malu berdesakan duduk di depan, maka ia duduk di belakang. Sikap orang kedua ini masih dinilai baik karena masih mau berhadir sekalipun tidak seperti orang yang pertama. Jika malu berdesakan dan memang di tempat duduk depan penuh, maka sikap orang ini terpuji. Tetapi jika duduk di belakang karena ingin cepat pulang dan ngobrol dengan temannya, maka sikap orang ini tidak baik atau tercela dan kurang menghargai ilmu. Yang ketiga, berpaling pulang. Penjelasan beliau, wa amal akhiru fa'aradallahu an. Artinya, dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Sikap orang ketiga ini sama sekali tidak menghargai ilmu. Begitu lewat majelis tidak bergabung duduk di situ, tetapi berpaling pulang dan pulang tanpa ada uzur. Sikap anak didik seperti ini balasannya sama dengan perbuatannya. Allah pun berpaling daripadanya, yakni Allah murka padanya. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa wad'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqalladil khanazir al-jawharu wa lu'lu'a wadh-dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah kana bal muqaddimah babul fadl ulama wal hath 'ala talabil ilmi. Artinya dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim muslimah, dan meletakkan ilmu tidak pada tempatnya seperti mengikat seekor babi dengan intan, mutiara, dan emas. Hadis tersebut menjelaskan yang pertama, bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim muslimah. Tidak pandang usia kecil, muda, tua, semua sama diwajibkan untuk mencari ilmu. Di dalam ayat Al-Quran pun Allah pernah berjanji untuk meninggikan derajat bagi mereka yang berilmu. Yang kedua, seekor babi
yang dengan intan mutiara dan emas, bahwasanya seekor babi yang najis diikat dengan intan yang mana harganya sangatlah mahal. Hal tersebut sangatlah sia-sia, seperti seorang yang memiliki ilmu tetapi justru melakukan untuk kejahatan, ataupun orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, itu sangatlah sia-sia. Penjelasan hadis di atas bahwa mencari ilmu berarti melaksanakan perintah agama yang memerlukan perjuangan, ketabahan, keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu adalah mereka berjalan di jalan Allah yang menemui ajalnya. Seorang pendidik, kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan harus bisa menempatkan sesuai kemampuannya dimilikinya. Serta seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang memadai sehingga sangat membantu untuk mengenal setiap peserta didik dan mempermudah melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara materi belajar, antara materi pelajaran yang sulit dan yang mudah dalam cakup materi pendidikan. Menurut Ahmad D. Mariwa, tugas pendidik dalam Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan dan kekurangannya. Saya pun belajar dari hadis di atas bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah, bahwa mulailah dari sekarang belajar dan belajar agar kita mendapatkan bekal untuk ke depan. Dan salah satu kutipan dari Mbah Maimun Zubair yang membuat saya semangat belajar menjadi seorang guru, yaitu yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju ke surga. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.